menyaksikan pengurapan itu. Haleluya. Dan saya percaya sebentar akan terjadi juga lawatan Tuhan luar biasa ya, jam 10. Sebagaimana saya percaya hadirat Tuhan pagi ini, nanti jam 10 terjadi lawatan Tuhan juga. Nah, doakan setelah nanti ibadah di tempat bumi ini, kita juga ada juga perkunjungan, doakan supaya semua bisa berjalan dengan saudara kasih dalam Tuhan. Saya rindu, saudaraku, siapkan hatimu. Sebentar Tuhan mau melawat kita semua, saudara-saudaraku ya. Dan saya percaya orang-orang yang datang ini akan dijamah, akan dilawat oleh Tuhan. Dan saya akan bicara tentang kemuliaan Allah ya. Ada 3 alasan kenapa kemuliaan Allah itu sampai hilang. Kenapa, saudaraku? Nanti saya akan bicara itu. Dan bagaimana cara mengembalikan kemuliaan itu. Saya akan bicara itu nanti jam 10 ya di tempat ibu ini. Saudara, dan luar biasa saya dapatkan rahasia ini Tuhan singkapkan. Oh, saya mengerti. Dan saya tahu ada pesan Tuhan yang akan disampaikan nanti pada jam 10 pagi ya. Persiapkan diri, saudara-saudara bisa langsung share ya undangan yang saudara sudah terima, share atau yang sudah ada di grup, share kepada sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman yang terikat, yang terbelenggu, yang belum merdeka ini, mereka dibebaskan rohnya, sehingga mereka juga akhirnya bisa mengalami hadirat mereka Tuhan. Dulu saya seperti itu, tidak bisa menyembah Tuhan. Rasanya ibadah itu bagi saya itu kurang bergairah, ya, karena roh saya belum dimerdekakan. Rasanya ibadah 1 jam itu, rasanya bagi saya itu, aduh, lama sekali, berat sekali. Oh, saya rasa sepertinya tidak ada punya hasrat, tidak ada punya passion, tidak punya ada gairah, saudara. Tapi ketika roh saya dibebaskan Tuhan, wow, 1 jam itu rasanya kurang, 2 jam kurang, 3 jam kurang, 4 jam kurang, 5 jam kurang, terus begitu. Makanya tadi saya katakan, saya punya kerinduan ada nanti pujian penyembahan 24 jam non-stop. Dan nanti semua diatur, ya bergantian. Grup yang pertama, grup yang kedua, terus gitu. Sampai kita akan lihat bagaimana kemenangan terjadi. Selama Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tidak lakukan yang lain. Cuma doa, pujian, penyembahan. Dan tiba-tiba Tuhan buat satu kegerakan terjadi. Gempa bumi di dalam penjara itu sehingga pintu-pintu penjara jebol, lepas. Pasungan di rantai besi di kaki tangan mereka semua lepas. Ya, siapa yang melakukan itu? Tuhan. Nah, itu bagian Tuhan. Dia membebaskan umat Tuhan. Dan bagian kita adalah memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Ya, saudara sampai gara-gara itu kalapasnya bertobat, terima Yesus. Ya, saudara yang kasih Tuhan, luar biasa ya, anugerah Tuhan dicurahkan, saudaraku, di hati yang menyembah, saudaraku. Nah, dimanapun engkau berada, engkau bisa menyembah. Pada waktu engkau di dapur sedang masak, engkau bisa memuji Tuhan. Yesusku menyembahmu, segala pujian syukur bagimu, sambil cuci-cuci engkau bisa menyembah. Kau hadir dalam hidupku. Amin, saudaraku ya. Hadirkan Tuhan di setiap lini kehidupanmu, di setiap segi-segi aktivitasmu. Hadirkan Tuhan lewat pujian penyembahan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya begitu senang sekali ya. Di saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah dan semua pada fokus. Wow, itu lawatan Tuhan terjadi. Tanpa saudara minta kesembuhan, kesembuhan datang sendiri. Tanpa saudara minta pertolongan, pertolongan datang sendiri. Tanpa saudara minta mujizat, mujizat datang sendiri menghampirimu. Kenapa? Karena Tuhan hadir di situ, saudaraku. Ya, amin. Yang mengerti rahasia ini lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Nah, di dalam pujian penyembahan kita lihat kuasa Tuhan bekerja ya. Kepada kita semua, Ibu Yeti alami itu, ya, Ibu Nina alami itu, Pak Lukas, ya, berdoa, saudaraku. Saya pun mengalami itu, ya. Hadirat Tuhan luar biasa, saudaraku. Kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Ada banyak kebaktian-kebaktian diadakan, tapi sayang, itu cuma seremonial biasa, ya. Hanya liturgi, saudaraku, biasa. Tata ibadahnya biasa, tapi kehadiran Tuhan tidak ada. Makanya yang datang dengan masalah, pulang tambah membawa masalah. Datang dengan stres, pulang lebih stres lagi. Datang dalam keadaan pusing, pulang lebih mumet lagi pusing. Kenapa? Karena tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita di dalam ibadah, kita ketemu dengan Tuhan, dahsyat sekali. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Kenapa? Karena masalahnya Tuhan hadir. Ya, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, saudaraku. Kalau Tuhan hadir tuh,
Gampang sekali terjadi. Tanpa saudara minta, Tuhan kerjakan itu. Asal engkau tahu dulu, senangkan hati Tuhan. Tahu, ambil isi hati Tuhan. Jadi ini bahasa yang lebih keren, ini kita cara merayu Tuhan, ya seperti itu. Bukan sekedar kita ini orang-orang saudara asal ada maunya, tidak, tapi kita tahu bagaimana mengambil hati Tuhan. Itu Daud, kita belajar Daud, hati yang menyembah itu luar biasa, ya. Saudara, kita akan lihat ini kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemerdekaan roh. Bilang, Tuhan, roh saya dimerdekakan hari ini. Katakan sama-sama, bilang dengan iman. Roh saya dimerdekakan hari ini. Amin. Bagi orang percaya dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi dirinya. Saudaraku, orang yang merasa ya dia itu terbelenggu, dia merasa bahwa dia itu dalam penghukuman, sehingga hatinya susah, hatinya sedih, hatinya dalam keadaan takut dan gelisah. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan, ada kemerdekaan, ya. Oke. Dan hal ini dapat kita pelajari dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Kemarin kita bahas ayat 4 sampai ayat 6, ya, dan hari ini saya akan bahas ayat 1 sampai ayat 3. Dan kita akan lihat rahasia ini, saudaraku, akan membuat hati kita sangat-sangat bahagia, membuat hati kita happy, hati kita bersuka cita, berglori. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, Roma 8 ayat 1-3, kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Amin, Bapak Ibu, semua yang hadir di sini orang percaya, amin, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kemerdekaan roh. Bilang, ini yang saya butuhkan. Katakan sama-sama, ini yang saya butuhkan. Amin, ya. Kemuliaan Allah dalam kemerdekaan roh. Mari kita lihat ciri-ciri siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemerdekaan roh. Lihat, ciri yang pertama, ini langkah iman yang pertama. Ya, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang mengakui, ya, kalau kita mau mengalami kemerdekaan roh, maka kita perlu mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakuinya bahwa saat ini atau sekarang ini tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita lihat Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Siapa yang bisa menyangkali rahasia kebenaran ini? Siapa yang bisa memungkirinya, bisa membantahnya? Tidak ada yang bisa membantah, ya. Saudara-saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata, demikianlah sekarang. Katakan sekarang. Waktunya kapan? Bilang sekarang. Sekarang apa? Sekarang tidak ada penghukuman. No way. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ketika engkau dan saya di luar Yesus Kristus, itu beda lagi. Waktu engkau dan saya di luar Yesus, penghukuman sudah tersedia. Ya, saudara-saudaraku. Tapi ketika engkau dan saya sadar, bertobat, minta Tuhan lepaskan kita, dan kita diampuni, kita di dalam Yesus, pengampunan sudah, penghukuman sudah tidak lagi diberlakukan bagi saudara saya. Amin, ya. Maka itu membuat hati kita ini berglori, kita tidak merasa tertuduh, kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa dipengaruhi, saudaraku. Kita tidak diliputi dengan perasaan-perasaan menghantui kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah merdeka, ya. Merdeka dari perasaan-perasaan yang menuding kita, yang mendakwa kita, saudaraku. Yang terus mengejar kita, saudaraku. Yang menyatakan bahwa kita bersalah. Tapi lewat kematian Yesus, kita sadar bahwa dosamu dan dosaku sudah diampuni, ya. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi saya yang sudah bertobat, tinggalkan semua dosa, dan kembali kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kemerdekaan roh? Yang kedua ini dia. Langkah iman yang kedua setelah dia mengerti yang pertama, ya, mengakui. Setelah dia mengakui, nah yang kedua, baru dia menerima sekarang, ya. Orang tidak akan bisa menerima kalau dia belum mengakui. Dia akui dulu, baru kemudian dia menerima. Dia menerima siapa? Dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi hidup kepada dia dan telah memerdekakan dirinya dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat, ya, ayatnya. Roma 8 ayat yang kedua.
Roma 8 ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Ada dua hukum yang menjerat setiap orang yang berdosa. Hukum pertama yaitu hukum dosa dan kemudian hukum maut. Nah, siapa yang bisa membebaskan kita dari dua hukum ini? Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang hidup, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Saudara saya yang percaya yang sudah bertobat tinggalkan dosa telah memerdekakan kamu. Dalam siapa? Dalam Kristus. Apakah di luar Kristus ada? Jawabannya tidak ada. Ya, di dalam Kristus. Dari mana, saudara? Dibebaskan dari mana? Dimerdekakan dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Wow. Siapa yang tidak bahagia, saudaraku? Menjadi orang merdeka dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, saudaraku. Memang siapa tidak bisa memungkiri semua kita ini berdosa, ya. Berdosa. Makanya kenapa ibadah itu diadakan setiap hari. Ya, saudara, karena kita ini rentan dengan dosa, saudaraku. Dosa itu gampang sekali masuk lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat pikiran, lewat hati, lewat apalagi suatu perkataan, perbuatan kita ini, sengaja atau tidak. Maka itu kita perlu disucikan setiap hari. Dengan apa? Dengan firman. Sehingga kita ini ibarat orang mandi suci setiap hari. Ya, kalau kita tidak mandi satu hari, badan kita ini berkeringat. Ya, pasti membuat kita tidak nyaman. Ya, membuat kita benar-benar merasa tidak enak, saudaraku. Badan kita nih. Maka kita perlu mandi, siram badan kita, saudaraku. Baru kita pakai sabun, dibersihkan semua, baru badan kita rasanya segar, kita merasa nyaman lagi, ya. Saudara, seperti itulah kehidupan kita dengan Tuhan. Saudara, dengan ibadah-ibadah setiap hari itu kita disucikan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman menguduskan, menyucikan kita, mentahirkan kita. Sehingga kita yang tidak benar dibuat jadi benar. Kita yang tersesat dibawa ke jalan yang benar. Kita yang dalam keadaan berbagai macam persoalan ini, firman yang akan menjawab setiap persoalan kita, ya, itu penting. Dan kita butuh Roh Kudus yang memberikan kita hidup untuk apa? Dalam hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tetap beribadah, tetap setia pada Tuhan. Yang kerjakan itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Yesus memang secara fisik tidak ada di bumi, tapi rohnya, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan ada di bumi, ya. Dan perkataan Yesus, yaitu firman-Nya, yang kita renungkan setiap hari itu ada di bumi, dan kita butuh Roh Kudus dan firman Allah. Amin, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Di langkah iman yang ketiga, yang pertama setelah dia mengaku sekarang, ya, menyatakan bagaimana? Menyatakan mengutus Yesus dalam daging yang mungkin dilakukan hukum. Lihat ayatnya, Roma ayat yang ketiga. Roma 8 ayat ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, untuk karya keselamatan ini tidak mungkin, ya, dilakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kirimkan Pak John, bisa kurang catatan saya. Oke, siap. Oke. Ya, saudara Bu Joyce. Yang ketiga, menyatakan bahwa Allah mengutus Yesus, ya. Yesus datang dalam tubuh daging yang tak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, saudaraku, ya. Itu hanya dilakukan oleh pribadi Allah. Yesus datang ke dalam dunia itu satu anugerah Tuhan, ya. Anugerah yang menyelamatkan kita semua. Oke. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu yang mengerti. Haleluya. Praise the Lord. Oke, Bu Joyce, sudah? Sudah. Sudah Pak John. Oke, sip, ya. Baik, ya. Mari kita, terima kasih. Kita lihat apa hasilnya sekarang tentang kemuliaan Allah dalam kemerdekaan roh. Wow, luar biasa. Kita lihat hasil yang akan kita terima, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman,
taat pada firman, dia dibebaskan dari penghukuman. Oleh siapa? Oleh Kristus. Kita lihat ya, Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tidak ada penghukuman bagi mereka, saudara dan saya juga termasuk di dalamnya ya, yang ada dalam Kristus Yesus. Makanya penting hidup dalam Yesus itu penting. Jangan sampai di luar Yesus ya. Bapa, pegang tanganku. Ya, kita dapat hidup tanpa Yesus. Kita tidak bisa hidup di luar Yesus ya. Hanya dalam Yesuslah kita benar-benar dapatkan kemerdekaan itu. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua sekarang. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, jadi suatu, dia pasti dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Wow, dahsyat sekali ya. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Dua hukum yang menjerat kita ini, hukum dosa dan hukum maut, Tuhan bebaskan kita selaku. Jadi asal kita mau taat ya. Orang percaya yang taat pada firman, dia pasti dibebaskan ya, dia pasti dimerdekakan dari hukum dosa satu, yang kedua dan hukum maut ya. Puji Tuhan. Luar biasa sehingga dia menjadi orang yang suka sekali mencari Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka terus dekat dengan Tuhan. Itu orang kalau merdeka tuh dia dalam keadaan itu melakukan sesuatu tuh enak sekali, bahagia ya. Oke, beda dengan orang yang masih terikat terbelenggu, rasanya sedih, susah. Di dalam keadaan rasanya itu suatu tidak bebas ya, tapi kalau orang bebas itu bahagia sekali. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Nanti Ibu Indriani berdoa ya untuk kita semua. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyambut Yesus, ya. Yesus yang mana, Saudara? Yesus yang menghukum atas dosa di dalam daging. Siapa yang menghukum dosa? Yesus. Mari kita lihat ya. Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Amin. Yang menjatuhkan hukuman atas dosa itu siapa? Yesus. Ya, di dalam apa? Di dalam daging. Dan ini tidak bisa dilakukan hukum Taurat, hanya Yesus ya. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, dan Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang merdeka, ya, mengalami kemerdekaan di dalam roh, itu penting. Sehingga roh kita selalu manunggal, menyatu dengan roh Allah. Wow, kalau itu sudah ada connect, itu sudah ada hubungan ya. Wow, gampang sekali hadirat Tuhan, urapan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi bagi kita semua. Tuhan berkati kita, dan Ibu Indriani akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar di pagi ini. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, pagi ini kami juga mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema Tuhan, agar kami dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah Kau merdekakan Tuhan. Ampuni Tuhan, bila kami kurang percaya atau kami kurang taat padamu Tuhan. Dan kami percaya selalu memerdekakan kami Tuhan. Dan semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan, sudah Kau merdekakan Tuhan. Kau berkati Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah, segala Allah, dan sumber segala sumber Tuhan. Bila yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Khususnya pagi ini kami berdoa
Kak Glory Tuhan. Ya, Berkati Yesus. Kak Glory Tuhan. Sembuhkan Pak Glory dan berkati Ibu Rosalin beri kekuatan untuk menjaga Pak Glory Tuhan. Kami percaya semua Yesus. dalam perlindungan-Mu Tuhan. Amin. Begitu juga hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami semua akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir dan turun Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan. Dan kami berdoa buat nanti Tuhan yang ibadah Ya, di rumah Bu Nini Tuhan, berkati ibadah di rumah Bu Nini. Kami percaya Roh Kudus-Mu turun dan hadir di ya, Yesus. tengah-tengah ibadah pagi nanti Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan kami percaya semua dalam perlindungan-Mu sehingga hamba-Mu selamat dan dengan selamat dan pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong hamba-Mu dan menolong kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kepada PF John. Ya, terima kasih Ibu Indriani untuk doa peneguhan firman ya yang luar biasa. Tuhan berkati Ibu Indriani. Dan selamat pagi Ibu Puji Astuti Esti ya. Oke, sudah bersama kita. Ya, selamat datang. Ini adalah teman dari Bapak Lukas Krisnanto ya. Tuhan berkati Bu Esti, Bu Puji Astuti Esti ya. Tuhan berkati. Sudah bersama kita di pagi ini, percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas Ibu Puji Astuti Esti ya. Dan Tuhan sedang mendengarkan doamu Ibu dan siap-siap. Beberapa waktu lagi, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan terjadi. Ya, tetap percaya. Tuhan tahu apa yang kau perlukan hari ini. Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah melihat apa yang sedang engkau gumuli, engkau doakan. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Ibu akan lihat itu akan terjadi. Amin. Tetap percaya ya. Ya, kembali kepada Hosea Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sargunan, MA dari Kediri, yang telah memimpin ibadah kita dalam memuji menyembah pada pagi hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya akan kesaksian yang luar biasa selama saya ikut ibadah di rumahnya Bapak Pendeta John Sargunan, rumah orang tua yang ada di Pondok Chandra. Ya, saya cuma ikut aja. Lalu saya dapat berita dari teman ada ibadah Zoom peristiwa COVID itu, baru saya ikut. Saya merasakan yang dulu saya ikut di rumahnya orang tuanya Bapak Pendeta John Sargunan, saya cuma ikut-ikut saja. Yang sekarang dengan ibadah Zoom itu, baru saya belajar dengan firman yang Pak John menyampaikan. Saya tulis, akhirnya ada tergerak, saya harus baca firman. Selama saya ibadah dimanapun, pegang Alkitab, sudah baca, saya taruh, saya nggak ngerti apa itu. Alkitab itu isinya apa maupun firman. Lalu saya ikut ibadah Zoom, saya belajar sedikit demi sedikit. Saya juga membaca firman, mulai dari perjanjian baru, sampai saya sudah selesai, ternyata saya dapat Roh Kudus. Tiap saya ikut Zoom, saya dapat Roh Kudus, tangan saya bergetar. Tadi juga yang memuji Tuhan yang nomor 2, tangan saya juga bergetar. Saya ikut Zoom di Bapak Pendeta John Sargunan mulai bulan Juni 2022 sampai bulan ini 2024. Saya merasakan dengan bergetar tangan saya
saya coba, cucu saya sakit, seperti ada yang tergerak. Pokoknya saya berbicara apa itu, kadang-kadang tangan saya bergerak, oh ini saya harus melayani. Ternyata saya coba, cucu saya sakit, masuk rumah sakit, dia enggak mau minum susu, enggak mau makan, terus tangan saya kok bergerak. Akhirnya anak saya nikah dengan lain agama dengan saya. Jadi saya minta izin sama mantu saya, Penny bisa mami doa. Oh ya mami, enggak apa-apa, oh luar biasa. Akhirnya saya berdoa, saya pegang cucu saya itu, getarnya makin lama makin keras. Tapi saya belajar dengan doa. Saya enggak mau terlalu panjang. Saya ingin belajar. Pasti Tuhan menuntun saya ini. Akhirnya saya sudah selesai doa, saya pulang. Siang itu saya dikasih kabar sama mantu saya, dia bilang, mami, dia sudah mau minum susu, dia mau makan, luar biasa. Sampai sekarang tangan saya, kadang-kadang saya kalau bicara, ada apa ini kalau bergetarnya, ada apa, saya merasakan. Di situ saya ingin lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan. Ini kesempatan. Saya sudah tua, saya harus lebih dekat sama Tuhan. Kalau memang saya diambil, saya sudah siap semuanya. Yaitu kesaksian saya. Memang luar biasa kalau kita baca firman. Saya di Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 itu saya ucapkan juga doa Bapa kami, saya tak putus-putusnya. Saya selalu sesudah doa saya langsung melanjutkan doa Bapa kami. Yaitu kesaksian saya. Saya minta yang hadir pada pagi hari ini coba dilaksanakan. Jadi kita ini jangan ikut Zoom saja. Buka Alkitab itu. Dibaca sekali, 2 kali, nanti lama-lama mengerti. Termasuk saya ini. Sekarang saya sudah umur 65 tahun. Kemarin memang saya ketemu teman saya bilang, gini, Joyce, kamu kok tambah awet muda. Oh ya, saya bersama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Nina yang telah membawa firman Tuhan, dan terima kasih Ibu Indriani yang telah sesudah mendoakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Lukas, ini pendamping saya yang setia ini. Memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya doa profetik oleh Ibu Yeti dari Kediri. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Bu Joy. Shalom. Bapak Ibu semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak John. Bu Joyce. Terima kasih Ibu Yeti yang telah menyampaikan doa profetik. Naikkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang akan, mohon maaf. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Kusnadi dari Sidoarjo. Ini sahabat kita yang Kusnanto. luar biasa dipakai Tuhan. Silakan Pak Lukas. Haleluya, terima kasih Ibu Joyce. Nama saya Pak Lukas Krisnanto, bukan Pak Krisnadi. Ya. Oke. Gak apa-apa. Saking semangatnya, semangat terus Bu Joyce ya. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom. Saya menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin.
Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CCC dengan nomor 081330692929 atas nama Bapak Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dan dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan Tuhan di ibadah CCC pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Nini Herawati di Jalan Villa Bukit Flamboyan Blok U8 Darmo Hill belakang Ciputra World Surabaya Barat. Dan selanjutnya di hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 pukul 10 bertempat di rumah Ibu Yati Sulistyawardini di perumahan Perum Grand Alexandria Hills, Puri Surya Jaya, Blok AH 7, nomor 28 Desa Demarsi, Sedati, Sidoarjo. Dan kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk di ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan April tahun 2024. Pastor Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Demikianlah info Gereja CCC. Atas siapa yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyawati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor Joy. Dan saya kembalikan kepada Ibu Joyce Putirai sebagai host yang semangat pada pagi hari ini. Saya persilakan Ibu Joyce. Haleluya. Haleluya. Suaranya Ibu Joyce. Mic bisa dibuka, mic. Mic bisa dibuka. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto, gitu. Ya. Oke? Ya, betul. Terima Betul kasih, luar biasa. Saya biar saya salah, saya terjang saja. Saya tidak malu-malu. Ajar terus. Ya, telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, kami mengucapkan terima kasih di ibadah pagi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan. Ini didikan saya. Selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang dengan pelayanan mulai pagi, siang, sampai malam. Juga Ibu Sinta selalu mendampingi Bapak Pendeta John Sarbunan diberi kesehatan maupun anak-anaknya. Kita semua yang hadir di ibadah pagi ini, kita diberi kekuatan maupun melalui puji-pujian juga firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan ke Bapak Pendeta John Sarbunan. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan.
dalam hati dan hidupmu ada kuasa Tuhan. Di dalam doa-doamu, di dalam ibadahmu ada kuasa Tuhan. Di dalam imanmu, pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan, dalam kesetiaanmu ada kuasa Tuhan. Turunkan kuasamu bagi semua yang hadir pagi ini. Siapa yang sakit pagi ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, yang dalam pergumulan Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Terima pagi ini Ibu Joyce, kuasa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jadilah engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh, engkau kuat, engkau mengalami terobosan dalam keuangan. Tuhan lakukan itu di dalam beberapa waktu ke depan. Engkau lihat keajaiban Tuhan mulai terjadi. Dalam nama Yesus, Ibu Indriani, engkau terima kemenangan, keajaiban, pertolongan, kesembuhan bagimu dan bagi menantumu. Christian disembuhkan, dipulihkan, persiapan pernikahan Christian bersama Feli sudah Tuhan persiapkan berjalan dengan baik. Di bulan Desember semuanya dilancarkan, dimudahkan. Dalam nama Yesus sembuhkan juga, oh Tuhan, Male, sembuhkan dia, sembuhkan juga mamanya yang ada di Lasem. Tuhan, terima kasih kuasa Tuhan bekerja untuk semua anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Memberkati, mencukupi semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Untuk Pak Lukas Krisnanto, kuasa Tuhan sedang bekerja di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, bahwa engkau berjalan bersama dengan Tuhan, akan ada keajaiban, akan ada kemenangan, akan ada pertolongan, akan ada mujizat, akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dalam nama Yesus, membuat sesuatu yang ajaib, yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau dengar, yang belum pernah timbul di hatimu. Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap percaya, Tuhan akan melakukan dalam beberapa waktu ini, tidak akan lama lagi. Kau lihat, pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang putus sedang Tuhan bukakan. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan sudah dengar doamu. Terima dalam nama Yesus. Lihat selalu dalam pekerjaan Tuhan, tetap setia. Tuhan hargai jerih payahmu, tidak akan pernah sia-sia. Ibu Yeti, banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Ingat akan semua kebaikan Tuhan. Dan tetap percaya, Tuhan akan melakukan lagi di waktu-waktu ini perbuatan-perbuatan ajaib yang lebih besar lagi dari waktu-waktu sebelumnya, supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kepadanya engkau sembah, kepadanya engkau percaya, dan kepadanya engkau menaruh iman, pengharapan, tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan memproteksi engkau dari segala macam hal yang jahat. Engkau tidak usah takut, engkau aman bersama dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan membawa engkau berjalan, bergerak, dan Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang luar biasa, yang akan engkau jangkau mereka untuk kerajaan Allah di dalam nama Yesus. Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di akhir zaman ini. Bersiaplah, karena Tuhan melihat hatimu, engkau mulai cinta, mulai melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini kabar baik Tuhan aku. Terima kasih Astuti Esti. Dalam nama Yesus hari ini hadirat kuasa Roh Kudus sedang bekerja menjamamu dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang membuat engkau susah, tidak membuat engkau takut, tidak ada lagi yang membuat engkau merasa bersalah. Tuhan beri engkau damai di hatimu saat ini juga. Kematian Kristus membebaskan engkau, memulihkan engkau. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Tuhan beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Tuhan beri engkau tidak pernah engkau pikirkan. Tuhan sudah sediakan bagimu. Tuhan sudah mendengar doa-doamu di hari-hari ini. Dalam nama Yesus akan ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Karena itu Ibu Puji Astuti Esti, jaga hatimu hari ini. Tetap bersyukur, tetap bergembira karena Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan menggerutu, tetap percaya. Tuhan punya cara memberi engkau pertolongan. Akan ada keajaiban, akan ada mujizatnya, akan segera menghampirimu. Dalam nama Yesus. Saat ini juga kuasa Tuhan sedang menyembuhkan penyakitmu saat ini juga. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menjamah penyakitmu. Imani hari ini. Oleh imanmu pada Yesus, mujizat ajaib sudah terjadi. Terima dalam nama Yesus. Ibu Nina Armedi, dalam nama Yesus. Tuhan mau pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah berikan engkau karunia spesifik. Tuhan beri engkau satu talenta untuk engkau pakai untuk melayani Tuhan. Dan perlabakan talenta itu karunia dikobarkan. Tuhan akan bawa engkau untuk dimensi yang lebih besar lagi. Tuhan memperbesar kapasitasmu dalam nama Yesus. Tetap percaya, tinggal terus dalam hadirat Tuhan. Itu adalah kunci yang kau lihat kemenangan, kunci yang kau lihat bisa, kunci yang kau melihat akan pertolongan akan berdatangan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan akan mengikuti sepanjang umur hidupmu. Karena Tuhan tahu engkau rindu selalu berada dalam hadirat Tuhan. Maka Tuhan katakan semua bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, Tuhan akan berikan kepadamu. Berkati Ibu Nina, berkati suaminya, berkati anak mantu,
Berkati dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan sudah sembuhkan menantunya, dan kuasa Tuhan sudah bekerja, dan Tuhan sertai anaknya yang sedang berlayar dalam nama Yesus. Tuhan akan mengurapi engkau dengan urapan yang baru. Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Semua yang hadir pagi ini, Ibu Melewati, juga Ibu Sinta, Tuhan Cindy, Tuhan berkati juga James, semua yang hadir dalam nama Yesus. Tuhan berikan anugerah. Aku percaya hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Pabrik, kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Cinyo, kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Pastor Cornelis Ismail, kuasa Tuhan sudah bekerja untuk Ibu Linda Effendi, kuasa Tuhan sudah bekerja kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan di hari ini. Kuasa Tuhan sudah bekerja juga bagi Ibu Joyce yang ada di Jalan Manya Rejo, Surabaya. Kuasa Tuhan juga sudah bekerja saat ini juga dalam nama Yesus untuk Ibu Lili, ya Tuhan, di Jalan Palem Setara 1. Kuasa Tuhan juga sudah bekerja untuk mamanya Yosin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan juga sudah bekerja ya Tuhan untuk Pak Bambang, Ibu, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan juga sudah bekerja bagi Ibu Pauline yang pagi ini Tuhan sudah bekerja menjamah dia sebelum kami akan datang. Kami tahu kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, malah berkat ini sebelum kita akan berpisah, diberkatilah kehidupanmu, diberkati tubuhmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan diberkati studi anak cucu keturunanmu, diberkati dalam nama Yesus juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang susah dan sedih, semuanya berglori, bersuka cita. Tidak ada yang dalam keadaan mengalami jalan buntu. Tuhan sudah bukakan jalan baru, jalan ajaib bagi engkau hari ini. Dalam nama Yesus, semuanya Tuhan sudah cukupkan kehidupanmu. Mari terimalah berkat engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas, Bu Joyce, Bu Yeti. Memberkati ya Bu Indriani, Bu Nina, Bu Pujiastuti. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Bu Yeti. Ya. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih yang hadir pada pagi hari ini. Ya, sampai kita ketemu nanti. Bu Joyce, ya. nanti datang ya, Pak Lukas. Ya, mudah-mudahan saya mau bawa Bu adik Joyce dengan saya siapa? Bu Sonya. sama Mantap. sama Ita sama Sonya, Pak John. Mau saya bawa. Oh iya, iya. Ya, nanti ini aspraknya hari ini. Ya mau ikut ya. Terima kasih. Semangat, Bu Joyce. Berkati ya. Ya. Ya, Tuhan berkati semuanya, teman-teman. God bless you. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Ya, Sama Pastor Bu Tom. Punca. Semua. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye.